Bisa aja ketika aku mau bangun rumah, bahkan tanahnya aja aku belum punya. Tapi JC udah punya tanah. Tapi orang C itu udah punya tanah, udah punya batu bata, udah punya semen. Jadi ketika kita mau build rumah kita sampai jadi, itu proses kita tuh beda-beda. Kedua, kita pun startnya dari titik start yang beda-beda. It's me Farron. And it's me Jessica. Welcome back to Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topic tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think, what we know based on our experiences. And this is part 2 of growth mindset, bukan milik semua orang. Di episode sebelumnya kita udah bahas tentang ternyata privilege itu nggak cuma financial, nggak tentang beauty doang, tapi ada juga sesuatu hal yang terlihatnya simple tapi ternyata impact banget pada hidup kita, which is itu adalah mindset privilege. Nah, kalau kalian pengen tahu sebenarnya mindset privilege ini tuh seperti apa sih, contohnya seperti apa, kalau kalian belum nonton, kalian bisa balik ke episode 43, which is our part 1, and now it's our part 2. Mungkin ini yang banyak ditanya sama orang-orang juga, termasuk aku sendiri. Kemana aku mempertanyakan diriku gitu. Sebenarnya mindset ini tuh bisa dibuild atau enggak? Apakah itu sudah tercipta dari lahir? Kalau misalnya dulu gue udah punya mindset yang kayak agak negatif, apakah itu masih bisa diubah ke mindset yang lebih positif? Jawabannya adalah yes, tapi butuh effort. Karena menurut aku segala sesuatu yang dibuild, sesuatu yang dibentuk itu perlu waktu, dan juga tidak selamanya tuh bakal berjalan mulus. Pasti ada momen kayak, oh kamu udah lagi naik, udah lagi mulai sukses, something happen yang lumayan besar berimpact pada hidup kamu, bisa aja kamu turun lagi, tapi bisa jadi naik lagi, and then istilahnya kayak banyak hal-hal yang akan mempengaruhi proses pembentukan mindset tersebut. Nah, ada 3 hal yang paling penting dalam proses pembentukan mindset supaya kamu bisa punya this mindset privilege. Yang pertama, menurut aku itu adalah self-awareness dulu. Dari kamu tahu kamu pengen berubah aja, itu udah sesuatu hal yang kayak it's a good start. Kalau misalnya kamu nggak aware tentang kayak hidup gue tuh sekarang lagi gimana sih, cuman sebatas kamu tahu kamu overthinker aja, itu udah sebuah self-awareness. Betul. Contoh, kalau misalnya dulu aku nggak pernah ngobrol sama Cici, nggak pernah ngobrol sama teman-teman aku yang punya this mindset privilege, aku nggak akan tahu kalau misalnya ada loh orang yang bisa berpikir demikian. Ada loh orang yang bisa seoptimis demikian, dan nggak apa-apa kok untuk gagal, nggak apa-apa kok untuk nyoba ini nyoba itu. Sehingga dari situ aku tahu, iya ya, kenapa gue pesimis banget ya, oh iya kenapa gue selalu berpikir gue selalu akan fail ya. Nah, di situ aja kalau kamu sudah merasa seperti itu tuh udah titik awal dimana permulaan kamu bisa punya mindset privilege itu. Karena kalau misalnya orang yang benar-benar udah nggak bisa adalah dia ngerasa gue nggak mau jadi kayak dia, gue nggak ngerasa itu sesuatu yang bagus atau gimana gitu loh. Yang kedua adalah kayak, apakah kamu mau membuka diri kamu kepada opportunity baru, lingkungan baru, atau dengan sebatas kayak learn something new from outside gitu. Kayak dulu aku tidak mempunyai mindset ini. Dulu orang tua aku juga bukan keluarga yang kayak sudah ready banget. Jadi ada momen-momen dimana kayak yang di episode sebelumnya, oke, orang tua aku suruh cobain ini, tapi mereka nggak pernah expect aku untuk kayak, oke, kamu harus selalu berhasil ya, it's okay to fail gitu. Tapi ada momen dimana ajarannya menurut aku membuat aku jadi bertumbuh sebagai orang yang full of fear and anxiety. Contohnya, kalau misalnya aku mau coba sesuatu yang baru, aku mau pergi berenang, aku mau pergi apa, sesuatu yang kayak adventurous tuh orang tua aku yang akan tipe kayak, jangan nanti ini, jangan nanti itu. Nah, itu yang akhirnya membuat aku tuh jadi overthink. Ketika gede, kamu mau melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan, atau something happen to you, kamu akan berpikir, jangan nanti ini, jangan nanti itu. Kamu akan berpikir sesuatu yang buruknya dulu yang akan terjadi. Tapi kenapa aku bisa mulai lean towards ke growth mindset? Karena akhirnya aku membuka diri untuk, oke, aku mau baca buku, aku mau mendengarkan podcast yang kayak membangun, dan aku mau surround myself with a positive ecosystem. Dalam artian, kalau kamu tahu kamu punya teman yang toxic tapi kamu tetap stay di situ, itu adalah kamu menjebak diri kamu sendiri gitu. Betul. Nah, tapi ketika kamu tahu, oh gue udah aware nih, gue gak mau jadi orang-orang yang kayak overthink, tapi kamu masih ngelilingi diri kamu dengan pertemanan yang gak supportive, yang selalu kayak mensupport ke overthinkan kamu, menurut aku ya itu agak sulit dan menghambat proses pembentukan mindset itu. There was one point in my life where gue tuh obses banget dengerin kayak self-help podcast. I don't know why. So pas COVID juga ya waktu itu ya soalnya. Jadi kayak a bit agak obses sama kayak self-help and self-improvement gitu. Jadi kayak tiap hari tuh sebelum tidur, I at least nyempetin lah 30 menit gitu buat kayak dengerin podcast gitu. Or at least kadang buat tidur itu nyalain podcast. Jadi kadang gak bisa tidur gitu kan. Jadi
kuping tuh masih dengerin gitu loh podcast ini. Dari podcast yang sebejibun itu yang aku dengerin, itu sangat membuka mata aku gitu loh. Mindset di luar sana, pola pikir di luar sana yang mungkin sebelumnya tuh aku nggak pernah gitu loh, yang kayak oh that's a really interesting way to react to that situation, atau enggak that's a really interesting way to take opportunity from that situation. Dari mendengar kayak podcast, terus aku juga waktu itu sempat obses baca buku juga. Intinya tuh semuanya sama, cuman kegunaannya dari baca buku, mendengarkan podcast itu kayak it allows your brain to continuously be exposed to hal-hal yang positif. Dan kayak kalau kalian menjadikan itu sebagai sebuah habit atau kebiasaan, lama-lama otak kalian juga pola pikirnya juga lebih healthy gitu loh. Karena aku merasa kalau misalnya aku dibesarkan oleh papa dan mama, aku merasa mama aku tuh very negative mindset dan papa aku itu tipe yang kayak growth mindset. I was blessed to see two point of views. Of course sampai sekarang pun even aku tuh mencoba untuk mengajarkan mami aku buat kayak oh ya mam nggak boleh dong mikir kayak gitu, kayak cara berpikir yang benar tuh gini gitu loh. The third point is, ketika kamu terpapar dengan someone else's personal journey atau misalnya kayak someone else's story, itu bisa mengubah your mindset juga. Karena kan mindset itu adalah sesuatu yang mana yang kamu percaya, istilahnya. Tadi Jessie bilang, kalau misalnya gue nggak denger podcast itu, gue nggak bisa tahu kalau misalnya gue bisa react this kind of way ketika ada situasi ini, atau misalnya ada situasi lain gitu. Ketika aku tuh suka baca buku juga, aku suka denger podcast juga, tapi aku tuh lebih suka yang mereka cerita tentang hidup mereka melalui apa. Terkadang kita kan ya belum cukup berumur ya, betul. Kita bisa membaca dan belajar lebih dulu dari orang yang sudah melewati hidup dan sudah makan garam dunia ini lebih banyak, sehingga kita tahu nih, ketika dia melakukan ini, dia fail, dia ngapain. Betul. Ketika dia melakukan ini, ketika dia takut fail, dia ngapain. Yang kayak gitu loh. Nah jadi itu salah satu yang bisa memicu kamu juga untuk lebih semangat dan punya this confidence untuk kayak oke, gue juga bisa punya mindset itu. Karena jujur menurut aku semua orang yang punya mindset privilege dan semua orang yang sukses di dunia ini pun sebelumnya tidak punya itu. Betul lah, itu pastilah. sesuatu yang dibentuk gitu. Kan dari tadi tuh kita selalu ngomong as if sasarannya tuh orang-orang yang nggak punya growth mindset privilege ini kan. Kita di sini tuh membawa topik ini tuh untuk mengedukasikan kalian lebih lagi untuk orang-orang yang punya privilege ini. Kayak I feel like kita berdua punya privilege ini. Orang-orang yang kayak kita tuh harus stop memberi advice atau stop ngomong yang kayak tinggal mulai aja lah, atau kayak gue aja bisa kok, kenapa lu nggak bisa gitu loh, ke orang-orang. Maksudnya ini dari point of view kita yang sudah punya mindset privilege, ke orang-orang yang nggak punya, to people yang baru memulai dan nggak punya. Exactly, karena kayak it's very easy gitu loh for us to say, kayak misalnya ada orang cerita kayak oh ya gue tuh dari dulu pengen sih mulai ini, tapi kayak ya takut banget kan risknya banyak ini. Kita sebagai orang yang punya growth mindset, it's very easy for us to think yang kayak ya kenapa enggak, just start, like you don't know what you're gonna achieve kalau once you already start gitu kan. Kayak it's very easy for us to think karena that's how our brain works. Tapi untuk mereka itu not their usual thought pattern gitu loh. Growth mindset dan kayak kekuatan mentalnya seorang kan beda-beda kan ya. Just because mereka belum bisa berpikiran seperti itu bukan berarti mereka tuh lemah. Menurut aku mereka tuh belum bisa melihat dunia pakai kacamata yang beda aja gitu loh. Betul. Just because kalian punya mental ini dan punya privilege ini doesn't mean everyone else also thinks that way gitu loh. Kadang kita suka lupa kalau misalnya kayak mental yang kuat, support system yang supportive, lingkungan yang kayak positif boleh dibilang, itu semua privilege gitu loh. It's not something yang majority orang tuh semua punya gitu loh. Just because we grew up in a very privileged way doesn't mean semua orang punya kayak gitu loh. That's why kita juga harus remind ourselves constantly kalau misalnya ketika ada orang yang face with that situation, kita harus give them enough empathy, pengertian gitu loh. Kalau misalnya kayak ya they see the world in a different light than we do gitu loh. Kita lebih mending ngomong yang kayak what is it that you're afraid of? Apa yang bikin lu susah mulai? Ketakutan lu dari mana sih? Where is it coming from? Kayak apakah ini kayak misalnya lu mau bikin bisnis baru, apakah risknya gede banget sampai lu kayak nggak bisa mulai atau kayak apa gitu loh. Kayak try to come from a point of understanding instead of a point of coba aja lah, just be a risk taker gitu. Semua tidak mulai dari start yang sama. Betul. Start kita tuh tidak sama. Talking about
about building a mindset. Kalau misalnya ngomongin about building, aku selalu ingat kayak kita nge-build a house. Bisa aja orang, aku, kamu, dan Jessie gitu. Bisa aja ketika aku mau bangun rumah, bahkan tanahnya aja aku belum punya. Tapi Jessie udah punya tanah. Tapi orang C itu udah punya tanah, udah punya batu bata, udah punya semen. Jadi ketika kita mau build rumah kita sampai jadi, itu proses kita tuh beda-beda. Kedua, kita pun startnya dari titik start yang beda-beda. Aku masih harus mencari lagi tanah aku di mana, cari duit lagi untuk beli tanahnya dulu. Mungkin Jessie udah bisa langsung bangun. Tapi misalnya contoh di tengah proses, oke, aku dapet tanah murah sih, tapi banyak bencananya. Misalnya contoh, tiba-tiba gue lagi tengah bangun ada tornado lah. Tapi misalnya ngerti kan? Gua ini suka ngejelasin pakai perumpamaan karena biar kita lebih gampang nangkep mengertinya. gitu. Benar-benar. Dan rumah yang dimaksudkan dengan Jessie dan aku atau kalian pun beda-beda. Bisa aja rumah yang aku maksud at least ada atap, ada pintu, ada jendela, itu sudah cukup. Tapi misalnya menurut kalian maunya rumahnya tuh yang kayak ada kolam renangnya, aku maunya ada penthouse-nya atau seperti apa. Nah itu balik lagi sebuah perumpamaan bahwa mindset ini pun setiap orang bisa punya goals yang berbeda. Start kita juga berbeda, journey kita juga berbeda. So that's all about today's episode. Thank you kalau kalian udah nonton part 1 di episode 43 dan di episode kali ini. Kalau kalian punya opini atau kalian punya contoh atau kalian punya masukan buat kita ataupun ada ide podcast topik, kalian langsung drop aja di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian ke notified setiap kita drop video baru. Follow us on TikTok @tiba-tiba kepikir. And last but not least, thank you so much for watching everyone. Bye-bye.